Jangan lupa di subscribe ya. Selamat menonton. Halo guys, selamat datang di channel Si Agus. Kali ini nggak tahu nama kontennya apa, bukan nebusan karena kita nggak makan. Kita ngobrol-ngobrol aja sesuai apa yang ada di gua announce di YouTube itu. Gua bakal buat video ngobrol-ngobrol di ruangan ini, di kamar gua ini, sama pertama kali adalah kakak gua. Kocak. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama kakak gua karena kita umurnya nggak beda jauh ya, cuman berapa bulan ya? Nggak sampai setahun. Nggak nyampe 2 tahun lah. Nggak sampai setahun dong. Nggak nyampe 2 tahun. Iya. Iya, kecuali gue 99. Gue kan 2000 awal, lu 98 akhir. Jadi setahun, tapi setahun lebih sedikit lah gitu. Jadi kurang lebih cerita kita nih pas kecil sama lah generasinya. Generasi milenial. Iya. Iya, bisa dibilang. Bukan gadget. Nggak tahu deh. Iya, pokoknya gitu. Ya, ini gue bakal nanya-nanya sama si Naura nih. Naura Mustika Jannah ya. Gimana rasanya, Tra? Alhamdulillah sehat walafiat. Pikiran gimana pikiran? Lumayan tegang tapi ya. Ngapis sih, tegang ngapis sih ya elah. BTW guys, ini jam 12 ke atas ya guys. Jam berapa tuh? Jam 1 guys. Jam 12.47. Karena sebenarnya dari hari sekarang kan hari udah masuk hari Senin ya. Dari hari Jumat udah gue ajakin buat konten ini, cuman karena kita masih ada tamu, teman-teman gue pada kesini, jadi ditunda jadinya hari ini karena hari Selasa gue udah mulai masuk kerja, jadi gitu. Jadi ini adalah setup ruangan yang bakal gue pakai untuk konten ngobrol-ngobrol. Biar apa? Biar gue kan kenalnya Jaktim, kalau misalkan ke Bintaro jauh gitu, kalau untuk ke kantor gitu, ke studio misalkan nanti gue mau bikin video sama Kiana gitu kan dekat dari rumah sini, jadi gampang. Jadi ya kamar gue setup sedemikian rupa untuk bisa syuting di rumah gitu guys. Jadi bisa syuting di rumah gitu. Oke Rah, masuk pertanyaan pertama. Langsung nih. Iya, kalau disuruh nostalgia nih, apa sih momen masa kecil kita yang lo inget banget? Apa ya? Gini deh, lo tentang gue, nanti gue tentang lo. Apa ya? Yang baik apa yang? Ya, satu aja. Sebenarnya banyak sih, soalnya kayak hampir. Yang paling lo inget. Jemput lo sekolah kali ya. Kapan? Iya emang waktu di TK apa tuh yang di Tanah Abang? Oh iya. Orang-orang dijemput mamahnya nih ya. Citra Mukmin. Gue kan pakai tukang ojek. Enggak, kadang enggak. Gue pakai tukang ojek. Tapi kan tetap ditungguin di depan, Bus. Iya. Ya nungguin dia. Itu kan ya. Gue nungguin dia, guys. Pulang sekolah terus pakein dia sepatu, bayangin. Ya elah. Sedangkan di sana aku itu kelas 3 ya kalau nggak salah. Enggak kelas lah, 3, kelas 2 lah. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau gue TK, lu kelas 2 SD. Kelas 2 ya? Kelas 2 SD. Pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 3 SD tuh di Tanah Abang itu, terus baru habis itu kita pindah ke Depok, ya kan? Kalau gue ke Petamburan dulu. Gue tuh sama Rara tinggalnya selalu misah. Dia di Tanah Abang, gue di Petamburan. Dia di Tanah Abang, gue di Depok. Tapi nggak selalu, ada juga yang di Depok doang. Kita bareng sama di sini terakhir. Gitu. ya, momennya. Kalau gue adalah jadi dulu di Kebon Melati itu, di tempat dimana gue kecil, yang sekarang udah jadi namanya Tamrin City. Jadi gue gusuran dari Tamrin City terus pindah ke daerah Jakarta Timur, ke Kampung Melayu ini, ke Kebon Nanas lah. Jadi setiap Idul Adha itu ada sapi puluhan di depan rumah gue, karena depan rumah gue itu dulu lapangan gede. iya? Iya, jadi ada lapaknya di Tenabang, nyimpen sapinya itu di depan rumah gue. Si Rara ini jatuh mukanya kena tai sapi. Oh iya? Iya. Gue nggak inget. Lo tanya semua orang pada ketawa. Gue nggak inget. Gara-gara lo takut sama sapi, sapinya minggir, lo lari, kesandung muka lo, plak, tai sapi semua. Oh iya? Iya, itu adalah momen yang gue ingat. Dulu di toilet belakangnya tempat gua nyuci, itu sampai ada kambing buat nyimpen. Gue nggak inget itu. Nah itu bokap gua dulu bisnisnya itu sama apa? Kalau Agus guys bangun tidur siang-siang dia minum minyak tanah di warung orang. Jadi di rumah kita tuh depannya ada warung gitu loh.
Nah terus dia bangun tidur siang-siang apa sore-sore sih? Nggak tahu gue. Terus mungkin dia ngigo apa gimana, masih kecil. Gue masih setahun 2 tahun. Terus dia aus kali ya tuh pas tidur. Terus dia ke itu warung, terus dia minum minyak tanah. Bayangin ya, minyak Katanya gue tanah. masih ke rumah sakit, gue nggak ingat sama sekali. Terus kata setiap gue ke warung itu masih saudara orangnya. Ini abis dulu kecil nih minum minyak tanah gitu, gue sampai nggak tahu gitu, lupa momennya. Sampai gue masuk ke rumah sakit gitu. Jadi itu Emang sampai ke rumah sakit ya? ke rumah Bukan langsung sakit. dikasih susu? Kalau kata gue sampai rumah sakit gue. Itu adalah Banyak sih sebenarnya, tapi banyak. itu cuman beberapa sebagian kecil aja. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kakak gue ini Naura Mustika ini dia dulu satu klan sama gue di grup yatim. Jadi setiap hari kita ngaji dapat 60.000, 40 ya? 40.000. Tapi kadang bisa 100 juta, amin. 100.000 karena kalau lagi ada panggilan keluar, nah ini dia barengan sama gue mulu. Jadi kita jajan tuh pakai duit yatim. Makanya dulu pas kita kecil duit kita banyak, guys. Yatim kaya gitu. Iya, bocil-bocil nggak punya HP, kita udah punya HP. HP-nya Android, yang lain masih pakai Asia. Karena kita santunan banyak. Alhamdulillah. Kalau misalkan Muharram kita kemana? Iya. Ke Tangerang dapat berapa? 1 juta. Iya. Kemana lumayan nih? deh. 1,5 juta bisa. Lumayan. Terus setiap undangan ke masjid bisa 350.000. Lumayan lah, pokoknya banyak tuh. Belum ke rumah-rumah orang kalau ngundang tuh 100.000, 200.000. Terus dikumpulin sama wak gua sampai gua agak gede, sekitaran kelas 5 SD, gua udah nggak naruh lagi ke wak gua. Jadi setiap abis santunan gue nggak pernah ngasih. Kalau dulu gue ngasih buat simpenin. Jadi ya gue buat jajan-jajan aja. Waktu lo kecil nih, lo pernah kebayang nggak lo nikah sama orang di luar negara? Enggak. Kalian yang nontonin vlog gue pasti tahu orangnya karena gue udah vlogin juga beberapa kali. Terus konteksnya apa ya? Kenapa nggak kebayang? Lo suka tipe lo tuh sebenarnya tuh kayak gimana? Gue sih nggak pernah. Tapi tipe lo itu, setahu gue ya dari dulu ya, itu yang Arab-Arab. Enggak juga. Eh. Jangan nyebutin merek dong. Jangan. Itu dikat aja dikat. Harusnya ngeselin banget. Cuman satu cowok yang didemenin dia tapi bukan Arab. Siapa ya? Pak Teguh. Kok Pak Teguh? Lo sampai setiap ngobrol sama dia aja lo rekam Bukan Pak suaranya. Teguh. Mas apa? Ibu jangan nyebutin merek. Kenapa sih? Oh. Banyak. Awas ya kalau upload ini gue suruh take down gue. Terus Jangan kayak gitu. dia juga pernah kepergok sama gue lagi di Wafa jam 3. Sama orang Arab lagi makan mie. Itu temen gue, gak ada apa-apa. Ya intinya semua yang deketin Arab. Orang yang di deket 36. Gak juga sih. Yang di rumahnya deket 36. Arab. Pokoknya tipe dia tuh tipe-tipe timur lah gitu lah. Mungkin berhubungan dengan gue, kan kita tinggalnya di kebun nanas. Nah kebun nanas Jadi nih kebanyakan Arab. banyak banget Arab guys. Jadi gue tuh punya teman banyak lumayan yang Arab-Arab, tapi bukan berarti tipikal gue tuh Arab. Coba Enggak, lo sebenarnya kasih tahu gue enggak. siapa yang pernah ada ketemu lo tapi bukan ke Arab-Araban. Iya ada, gue yang nggak mau gue Siapa? sebut lah. Setahu gue sih begitu. Ada Lo beberapa. aja main dating apps aja tuh nyari orang Turki. Mana pernah lo Korea? Enggak juga. Lo nggak suka orang Tapi Korea emang kan? nggak, iya sih. Ya udah. Berarti lo sekarang aja cowok lo aja yang begitu. Ya mungkin ya tanpa disadari Bewokan. ya. Iya, karena kebentuk kali selera lo jadi kayak gitu. Ada lo pernah dekat muka-muka Asia gitu? Apa ya? Ada tapi gue nya nggak suka. Tuh, gitu, pasti. Hah? Dianya nggak suka. Gue nya nggak suka. Oh, Terus lo jangan nyebutin merek, kenapa sih Bus? tapi kan itu udah pacaran. Kan jaga perasaan orang Enggak, dong, nggak tapi boleh kayak gitu. tapi kan lo itu udah pacaran. Tapi kan gue terpaksa. Kalau misalkan dia Arab tapi ngomongnya nggak nyambung ya gue juga nggak mau lah.
Tapi lu nyari kayak gitu terus gitu maksud gue. Nggak tahu ya. Kenapa? Nggak tahu. Berarti emang tipe lo, itu namanya tipe. Lu jangan bilang nggak punya tipe. Itu tipe lo. Ya kali ya, tanpa disadari. Tipe lo. Tapi sejauh ini gue kan nggak tahu ya, pacar lu di real life itu ada gak sih? Maksudnya? Yang gue tahu atau orang dong tuh? Ada. Kok gue nggak tahu. Cuman gue tuh dari dulu nggak pernah mau bawa ke rumah. Tapi sebatas sosial media apa? Enggak, ada beberapa. Temen kampus. Ya ada lah beberapa. Cuman nggak pernah gue bawa ke rumah. Sebenarnya pernah pacar. Lu pacaran berapa kali? Ya berapa ya? Nggak pacaran yang gimana sih? Iya berapa? Deket lah, intens lah. Yang 4 deh. 4. Pertama, gue Ya, nggak pernah ya, tahu, nggak sumpah mau guys. ya. Gue nggak pernah tahu dia deket sama siapa Ya aja. pokoknya ada. Tapi Cuman kalau dia nge-crush sama orang itu gue tahu karena misalkan dia suka sama orang sini nih, lo tau gak? Nih gue ceritain sama lo semua ya. lu jangan ngebuka itu di sini dong. Misalkan kan masjid di situ ya dekat rumah. Oh. Gue tuh kalau sholat Jumat langsung down pergi ke depan gerbang nungguin dia lewat anjir. Awas sumpah, bos lo jangan kayak gitu. Lo jangan kayak gitu dong. Tapi emang kayak gitu. Enggak. lewat. Ya seselin banget nih jangan Dia di depan gerbang nungguin. Terus kalau orang lewat kadang di papar haji. Enggak, bohong. Dia kalau ada crush sama orang diketahuan. Cuman kalau yang beneran ketemu dia gue nggak tahu. Tapi itu yang 4 orang sini, orang lokal. Iya. Nah kalau gue itu Enggak sih, real life tuh, mix. real life kak. Mix. Maksudnya real life kan lo jalan gitu makan. Iya. Nah, Enggak yang begitu ini banget. apaan? Enggak serius, ngerti enggak? Oh iya. Nah kalau yang online kan gue taunya cuma beberapa itu. Yang dulu Ya udahlah, enggak usah sebutin nama, kenapa sih? lupa gue namanya. Apa? Terus ada beberapa terus aib gitu terakhir. Sebenarnya gue online tuh karena pengen belajar bahasa Inggris aja sih, karena kan gue suka Oh iya dia jago bahasa Inggris guys. sama bahasa Inggris tuh suka banget dari dulu apapun itu. Jadi nah sedangkan kita kalau belajar bahasa itu nggak bisa kalau kita nggak Nggak ada tandemannya. latihan, nggak ada teman lawan bicaranya dan lain sebagainya. Jadi belajar bahasa tuh dari lagu, selain itu dari nonton film kayak gitu. Terus gue juga sering baca-baca buku yang bahasa Inggris, Dulu novel lu nonton kayak ini aneh. Baca Twilight. Terus ya itu terakhir ya conversation itu sama orang luar Sama itu. orang langsung, makanya lu lancar bahasa Inggris. Itu. Jadi sampai sekolah les bahasa Inggris gak sih? Bentaran doang karena yang dipelajarin basic. Bener banget. Kata dia anjir terlalu gampang. Iya. Terus tapi nggak enaknya ini kan otodidak kan jatuhnya. Iya. Nah nggak enaknya itu Nggak ngerti kalau misal grammar. Nanti kalau misalkan gue ngerjain yang Formal. IELTS nih Iya. misalkan itu gue belum tentu lolos karena gue nggak belajar les dari TOEFL-nya. kayak gitu. Tapi dia kalau untuk komunikasi bener-bener lancar, kayak lancar Ya, aja, luwes lumayan. gitu. Kayak gua. Ya lu Tapi nonton aku juga udah lumayan sih. video gua di Thailand, gua ngomong bahasa Inggris full. Gila lu. Lu jangan Pokoknya kalau bahasa tuh yang penting berani sama pede, sering betul, ngomong harus di pede. depan kaca, itu aja sih. Nggak peduli grammar, nggak peduli, yang penting orang kita ngomong itu ngerti Ya, dia apa pasti, maksud kita. Pasti bakal ngerti kok. Ya kalian tuh harus punya mental. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia juga belepotan kita ngerti. Gitu. Nanti kalau seringan ngobrol lama-lama bisa. Tapi dia dari SD emang pelajarannya Inggris bagus nilai-nilainya. Kalau gue bobrok, gue dari SD bobrok bahasa Inggris. Jujur aja sampai SMP gue bobrok. Yang bagus apa? Sampai nilai gue bagus. Miss, ada namanya Miss Ida, guru 36. Miss, nilai saya jelek banget Miss. Ulangan bahasa Inggris. Gimana Miss biar bagus? Remedial. Ya jangan remedial Miss, gue bilang gitu. Saya beliin coklat deh. Ya udah beliin saya coklat. Jadi masuk KKM nilai gue jadi 7. Iya, tadi 4. Beliin coklat itu Cadbury gue beliin buat Miss Ida. Nyogok anjir. Tapi ya maksudnya semua anak kan pasti ada kelebihan masing-masing. Tapi kalau Abus tuh yang gue lihat dia tuh di ini sih di entertain sih. Itu sama Contoh. kayak mama. Contoh. Ya ini buktinya vlog. Dia tuh suka tampil orangnya guys dari dulu. Dia main apa sih beatbox. Pokoknya segala macam hal tuh dia lakuin tuh ya. Motor, terus apa BMX, apa sih ya kan sepeda. Yeah.
terus beatbox sampai udah kenyang kena air liurnya, itu dia. Terus apa lagi sih yang pernah lo coba? Syuting. Syuting juga ada film-film drama apa sih waktu itu, bukan Hidayah Nggak tahu banyak. ya pokoknya itulah gitu, walaupun jadi figuran tapi ya dia berani untuk itu, sedangkan gue tuh waktu itu pernah ditawarin malu mulu, gue tuh orangnya lebih malu. Nah Abus tuh orangnya lebih tampil dia. Betul, tuh karena gitu. narsis aja. Gue mah pede aja orangnya kalau disuruh Iya, apa-apa. sama olahraga dia tuh. Betul, kalau akademis kurang gue. Iya. Ya itulah namanya manusia kan ada kelebihannya masing-masing gitu. Gak semuanya kita harus bisa gitu loh. Tapi kalau kalian tanya berantem gue sama Rara, Ya, Abus tuh paling gue sering sama Rara banget berantem hampir setiap hari. Dia Sesering waktu kecil itu. ya? Waktu kecil ada aja. Gue pulang sekolah dia cerewet, pak nangis. Abus tuh kasar banget guys dari dulu, kasar banget. Sama lu Terus doang. dia tuh paling enggak sih, iseng, sebetulnya iseng. Iya, cuman kan mulut lo kayak trompet, Namanya perempuan. bikin orang pusing. Bayangin gue ini kakaknya, terus dia adik, tapi dia sebegitunya tuh, bayangin deh. Itulah. Terus paling sering juga dia berantem di sekolah itu Abus. Enggak, nggak sering. Sering. Kalau dapat laporan, tau anaknya si Abus bener-bener deh. Cuman gue nggak pernah manggil orang tua kan ke sekolah. Siapa? Gue. Pernah, cuman nggak mau datang. Enggak, sesering apa? Nggak sering, soalnya gue nggak pernah nyampein kalau dipanggil. Beberapa kali doang kehitung jari. Kalau kayak di SD aja berapa kali paling. Itu juga gurunya langsung yang nyampein. Pak Hadi, yang datang ayah. Emang ya? Iya, yang datang ayah. Kalau di sini di 36 nggak pernah sama sekali. Sekali datang, DO. Nggak pakai lama. Nanti lo punya anak gitu sih, bos siap-siap anak lo. Gak apa-apa, asal bertanggung jawab aja. Kalau gue sih, kalau udah kayak gitu nggak bertanggung jawab, blow on, gue tendang palanya. Terus Rara ini otaknya lumayan pinter guys, akademis. Sekolahnya bagus-bagus, nilainya kuliah, IPK dia hampir cum laude, gokil. Iya. Hampir kurang apaan tuh dikit lagi tuh, lu nggak jadi cum laude. Iya sih ada beberapa waktu itu. Iya, kendala lah ya. Jadi dia nggak berhasil untuk cum laude. Cuman dia udah S1. Kalau gue S2 cukup. SD SMP. Oke, balik lagi ke topik sebenarnya yang gue mau tanyain banget di konten ini tuh tadi udah tipis-tipis nostalgia zaman lama ya. Sebenarnya yang gue pertanyain adalah hubungan lu sama Syaif. Gimana awal lu kenal sama Syaif? Dari platform apakah? Biar jadi misalkan ada penonton yang mau dapetin orang luar juga, terutama orang-orang timur ya kan, bisa gitu. Kan kalau Korea ada tuh aplikasinya orang Korea semua tuh. Emang iya? Iya ada, chatnya di Kakotok, tunggu di Line. Nah kalau timur tuh nggak tahu gue. Lu kenal di mana itu? Di Instagram. Gimana caranya dia? Lu bisa Jadi dia follow-followan? Nge-DM. Tahu IG lu dari mana? Ya nggak tahu namanya orang, banyak kok. Tapi di Snapchat, terus di Instagram itu banyak banget orang random di Facebook. Aplikasi dating apps yang jarang kepake apa sih? Kalau kayak Bumble, Tinder gitu kan udah biasa. Tapi gue nggak main itu, nggak main Bumble, nggak main Iya, Tinder. aplikasi yang lain-lain itu apa yang dulu lu pakai tuh? Kayaknya orang-orang waktu itu Turki. gue main ini apa namanya? Connected tuh kalau nggak salah. Tapi kita Duh, di sana nggak tahu jadi kayak anonim, kayak apa tuh dulu yang Anonymous, kayak Iya. secret, dulu ada aplikasi yang kita nanya terus anon apa namanya? SFM. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak tahu yang ini siapa. Mukanya kayak gimana? Sampai dia ngasih profilnya dia, linknya dia ke kita, sharing gitu. Gitu. Awalnya jadi mungkin itu awalnya pertama yang diutamain ini nyaman ngobrol dulu mungkin. Komunikasi baru, bagus, bisa move. baru kayak gitu. Berapa ratus pria yang udah move? Enggak sih, cuman teman ngerti gak? Ada kok beberapa yang perempuan juga ada. Sampai sekarang masih di Instagram. Oh iya. Iya, dia dari Turki. Berarti ada juga beberapa. itu lumayan rame gara? Gua aja nggak tahu loh. Apa yang emang interest ke situ? Karena lu kan emang nyari yang kayak gitu. Jadi lu tahu aplikasi yang Sebenarnya rata-rata gue nggak orang nyari yang kayak itu gitu. gitu. Sebenarnya nggak nyari yang kayak gitu, Bos. Nggak nyari yang
kayak gue harus dapet jodoh nih orang sana gitu, enggak. Cuman pertama tuh bahasa, itu doang yang poin pertama tuh pengen belajar bahasa. Kenapa nggak nyarinya gitu. kayak Aussie, terus Amerika? Tahu ya, itu kan random. Ada juga orang-orang barat? Ada, banyak. Tapi lebih banyak orang timur. Iya, lebih banyak orang timur. Berarti lo tiba-tiba di Cuman DM. kalau barat kebanyakan rasis ya. Mungkin karena gue Iya sih. Islam berhijab gitu Berhijab kali sama ya. Cina. Jadi Bukannya yang lebih Asia, masuk tuh rasis emang. Turki gitu. Betul. Kayak gitu. Lumayan rasis guys. Korea juga rasis sebenarnya. Cowok-cowoknya rasis banget, apalagi ke Indonesia ya. Dia tahu orang Indonesia mendewa-dewakan mereka. Kalau coba main Ome TV pasti dikatain kalau ketemu orang Korea. Terus lu di DM nih. Iya. Gue cuekin dong pertamanya. Hmm. Maksudnya ya udah biasa aja gitu. Terus dia minta nomor WhatsApp. Langsung lokasi. Enggak, kan dibilang dicuekin. Ah. Beberapa hari kayak gitu-gitu. Sudah, terus dia ngechat mulu, terus ya udah akhirnya minta nomor WhatsApp. Ya udah deh gue kasih gitu. Terus habis itu udah chatan di WhatsApp, itu pun nggak yang langsung intens abis dari situ deket yang bener-bener langsung sampai sekarang gitu, enggak. Jadi gue diemin dulu, ada ya sama aja kayak relationship di dunia nyata. Kayak ada up and down-nya, terus kan namanya jauh ya, jadi gue juga nggak berharap banyak dan langsung kayak ini apa sih, kayak cuman ini doang, paling sebatas kenalan habis itu udah, nggak berharap sampai sejauh gini di titik ini, itu nggak sama sekali. Terus dianya juga kayak gitu, terus gue juga kan dari awal nggak mau yang terlalu ngebuka hati terus ngomong nih sama dia. Kalau misalkan gue nih nggak mau main-main gitu, kalau emang mau serius ya udah ayo, tapi serius, kenalan tapi serius, jangan yang kayak datang pergi kayak gitu loh, gue nggak mau. Terus dari awal tuh gue udah nanemin prinsip gitu di dia, buat agama apa segala macem gitu. Islam. Pokoknya udah inilah, udah tegas lah gitu. Berarti lu deket, lu kan bilang sama gue kenal sama dia 3 tahun. Intens itu berapa lama? Pas Pua sakit 2 tahun lalu? itu dia Datang. Ini 2 tahun deh. Udah mau 2 tahun. Itu dia enggak nge-WA dulu. Kan awalnya gue blok tuh kan. Waktu itu lu lagi dekat juga tuh sama orang mana gitu tuh. Iya, udah deh. Terus terus dia nge-WA nggak izin tuh kan gua kan mau puasa habis lebaran nggak sih? Habis lebaran deh. Iya, habis lebaran kalau nggak salah. Kayaknya dia habis lebaran deh. Pokoknya dia minal aidin kayak gitu-gitu. Udah dari situ tiba-tiba dia nanyain syarat nikah sama orang Indo tuh gimana. Terus lu mau mahar apa gitu kan, gue kaget tiba-tiba datang. Ini kenapa dia orang gitu kan. Terus gue sharing lah sama teman gue tuh yang Sahla tuh. Terus ini gimana gini. Terus ya udah kali dia mau serius Ra kayak gitu-gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong sendiri kayak dia menyampaikan perasaan. Iya, terus menyampaikan kelemahannya gitu. Mungkin yang kayak dari awal, karena dari awal gue udah ngasih tau prinsip yang gue tuh nggak bakalan Warning lah dari awal. Tahu sendiri kan kalau orang ini gimana. Terus gue dari awal tuh udah gue kasih tahu, mau seganteng apapun, mau sekaya apapun lo, tapi kalau misalkan agama lo nggak baik, lo nggak taat sama orang tua, terus sholat lo nggak, itu gue nggak mau sama sekali. Nah terus tiba-tiba dia tuh ngomong, gue nggak kayak. Setelah berapa dari awal ngechat? Setelah berapa lama tiba-tiba dia ngomong? Hari itu. Nggak, pas pertama kali ngechat langsung ngomong gitu? Iya kan gue nggak jawabnya singkat pas dia minal aidin. Abis ini loh, maksud gue abis dia minta nomor lu. Oh. Selang berapa lama dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, minal aidin, terus bahas kayak gitu? Kayak beberapa bulan deh. Lumayan lama. Tapi udah teleponan tuh? Enggak, belum telepon. Oh belum telepon sama sekali? Belum, dia langsung WA kayak gitu, cuman gue jawabnya singkat, karena kan udah males kan. Terus gue jawabnya singkat, terus dia tiba-tiba langsung kayak gitu. Ya gue nih tahu gue bukan orang yang baik gitu, terus tapi gue akan berusaha buat jadi baik, gue akan perbaiki sholat gue kayak gitu-gitu. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, terus gue disitulah gue berusaha untuk membuka kesempatan gitu. Gitu guys ceritanya guys. Tapi dari situ pun nggak terlalu intens banget, mulus aja, sama aja kayak hubungan
Iya, orang-orang pada umumnya ada berantemnya, ada ininya kayak gitu. Namanya dua kepala dijadiin satu ya malum aja ya. Iya. Paham. Jadi gitulah pertemuannya dia tuh dari DM akhirnya sampai dia datang ke Indonesia tahun 2024 bulan Januari. Nah itu tuh Januari. Iya Januari. Januari akhir ya? Januari ya akhir kayaknya. Januari akhir dia itu gimana tiba-tiba? Itu tuh gue. Dia udah plan dari lama kan itu sebenarnya. Iya udah dari Oktober, awalnya mau Oktober, terus November. Pokoknya ada aja gitu halangannya. Nanti temen kantornya inilah kayak pokoknya ada aja gitu halangan yang bikin dia tuh nggak bisa kesini. Terus akhirnya gue juga nggak mau maksain, tapi gue tegas gitu. Kalau emang mau, ya ayo serius datang ke rumah gitu. Terus udah gitu, dia orangnya kan lumayan Aquarius ya, gimana ya Aquarius tau kan? Lo juga Aquarius. Nah, jadi dia tuh butuh orang yang nge-push dia dulu nih. Dia tuh mungkin orangnya dia juga nggak begitu yakin mungkin sama gue ya. Jadi kayak, oh serius nih, apalagi beda negara. Nah sedangkan dia ini, gue jadi cerita semua di sini sih. Ya udah cepetan. Sedangkan dia ini tuh udah beberapa kali dijodohin guys ceritanya, dijodohin. Nah di Kerala itu sama kayak orang Arab gitu loh. Kerala itu apa ya? Kerala itu negaranya dia, kotanya dia lah. Dia tuh dari India cuman tinggalnya di Kerala. Kerala tuh tempat mayoritas Islam gitu guys. Jadi masih jauh dari apa? Ibu kota India yang Punjab. Mumbai. Kayak gitu-gitu, masih jauh dari situ. Jadi India yang bersih lah ya. Bukan yang kubu-kubu. Iya. Jadi di sana tuh katanya nggak ada makanan street food gitu, nggak ada malah. Paling basic ya restoran ruko kecil udah gitu doang. Pemandangan nih. Sama pantai di sana tuh. Deh terus udah gitu dia karena gue tantangin mulu kan, terus dia nanya deh tuh sama temennya, sahabatnya yang dia percaya banget nih. Nah untungnya temen itu bener gitu loh, temennya kayak bener-bener. Terus dia nanya sama temennya ini, gue kenal sama perempuan nih dari Indonesia begini gitu. Terus dia nyuruh gue buat datang ke orang tuanya begini. Ya udah yes, kata temennya gitu. Itu perempuan benar karena dia nyuruh lu datang ke orang tuanya. Si Fahim. Dia udah nikah sekarang. Shout out to Fahim. Udah nikah, terus dia honeymoon ke Bali waktu itu. Wow. Nah, terus dia ngomong gitu kan. Berarti dia perempuan bener-bener karena dia pengen langsung orang tuanya, bukan main-main gitu kan. Terus kan kita nggak punya orang tua. Iya maksudnya ke keluarganya gitu lah. Terus udah gitu, udah. Terus dia nyampein itu ke gue. Terus nggak lama dia ngomong ke umanya besoknya. Ke umanya. Terus, nah umanya itu udah angkat tangan sama keluarganya, udah angkat tangan sama Saif ini karena emang kenapa? Beberapa kali diinin tuh mental-mental jadi kayak udah terserah lo deh gitu. Dijodohin sama ini nggak jadi, sama ini nggak jadi gitu. Sekarang terserah deh mau gimana, yang penting itu pilihan kamu tanggung jawab pilihan kamu gitu. Jadi dia selama ini nggak pernah ngenalin perempuan, nggak pernah. Jadi selalu deketin. Sebelumnya belok. Nggak pernah. Hah? Sebelumnya belok. Belok apa? Nggak normal. Ih, aja. Jangan sampai amit-amit. Enggak, dia waktu itu pernah katanya sama mantan pertamanya, beda jauh umurnya. Nah, terus dia nih masih 20. Sekarang dia umur berapa? Sekarang 30. 30, lu 26. Dulu ya, dia tuh masih 20-an. Dia ngomong nih sama orang tuanya, kalau dia suka sama perempuan. Nggak setuju orang tuanya karena saya masih kecil. Nanti pemikirannya belum dewasa gini-gini, nggak setuju. Ya udah akhirnya mereka nggak ini. Terus itu perempuan juga nggak suka sama Saif gitu. Gimana? Kayak gitu. Saya udah. Nah, gue ini perempuan pertama yang dideskripsikan ke orang tuanya. Saif, iya. Terus umanya juga alhamdulillahnya baik gitu. Apa namanya, responnya? Iya. Sama gue tuh expect-nya malah takutnya, duh gimana nih, tau kan namanya. Mana nih hidungnya? Kata where is the nose? Saif, where is your girlfriend nose?
Nggak jelas tuh. Terus Udah gitu ya udah, terus dia nelpon gitu kan, terus tiba-tiba dia ngomong besok Uma mau telepon, mau ngomong. Gue kaget dong, oh dia berani nih udah ngomong ke orang tuanya, keluarganya gitu. Ya udah, terus besokannya telepon deh, video call gitu. Terus alhamdulillahnya Uma juga baik, keluarga juga baik, nggak yang gimana gitu, sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Gitu sih alhamdulillah. Terus agamanya juga sesuai, karena kan takut ya, namanya Islam memang satu, tapi kalau di negara, berbagai macam negara kan beda gitu loh cara ajarannya, mazhabnya. Iya. Tapi untungnya dia, pas gue tanya tuh mazhabnya apa, Syafi'i. Mayoritas Indonesia kan Syafi'i mazhabnya, dia menganut Islam. Takutnya dia kayak Syiah gitu, kayak ditanya. Ya, terus alhamdulillahnya juga sama kayak kita, ada madrasah, ada ngajinya, terus juga persyaratannya yang nggak muluk-muluk, nggak ditanya nggak ribet. Orang mana, apa segala macam. Yang pertama ditanyain ya agama. Betul. Itu sih yang bikin gue kayak grateful gitu. Tapi lu jujur ya, cinta lu dari 1 sampai 10 berapa deh? Cinta itu nggak bisa diukur guys, serius. Enggak, ini keyakinan lu deh. Ya bismillah, insya Allah. Dari 1 sampai 10 nih orang nih bakal nemenin gue betua. Ya, apa mungkin sebenarnya di hati kecil lo masih ada keraguan karena harus ninggalin negara? Jujur ya, nanti lo ngerasain deh mungkin. Nanti lo ngerasain. Apa? Emang apaan sih cobaan nih yang menurut lo paling berat? Kalau nih, setahu gue ya, cobaan orang mau menikah nih, pertama di keluarga, pertama di keuangan keluarga orang ketiga. Tapi menurut gue, cobaan setiap orang tuh beda-beda. Iya, lo di mana di antara tiga ini? Kalau gue paling keluarga proof menurut gue. Money has. Ya pasti ada aja kan. Iya, orang ketiga. Keuangan. Konflik-konflik biasa kan. Cemburu-cemburu tipis gitu ya. Toh. Perbedaan pendapat kayak gitu, tapi ya dengan berjalannya waktu sih pasti bakalan bisa ini sih. Bisa lewat lah ya. Tapi menurut lu paling berat yang mana, Ra? Di antara tiga ini? Gak ada sih. Yang paling dari lo compare nih tiga ini. Kalau orang tua, keluarga ya oke lah. Bukan masalah keuangan atau orang ketiga paling berat. Orang ketiga. Orang ketiga? Iya kan ini. Cobaan orang mau nikah itu. Enggak. Oh maksud lo tadi tuh orang ketiga? Iya. Enggak. Oh enggak. Berarti apa? Perbedaan pendapat, sering debat gitu. Itu paling berat. Maksudnya lu sama-sama keras kalo kepala. Kalau orang ketiga ya gue nggak tahu ya. Gue tuh karena gini, kita tuh nggak akan kayak lo sama Susan. Lo nggak bisa kan ngontrol Susan harus gimana, lo harus gimana, nggak bisa. Kita tuh nggak bisa ngontrol seseorang, nggak bisa. Betul. Jadi kita tuh cuma bisa ya, ketika lo percaya, ya udah lo percaya, lo serahin itu semua sama Allah aja, lillahi ta'ala. Kalau emang itu yang terbaik, Allah pasti kasih jalan. Gue sih percaya gitu. Kalau percayanya dikecewain gimana? Ya itu udah resiko, udah apa ya? Ya udah, namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna kan. Itu dia, kembali lagi, kalau ketika lo dikecewakan, itu keputusan lo sendiri. Lo masih bisa menerima nggak? Kalau bisa menerima, lo tahu resikonya, lo lanjut atau gimana. Kalau lo lanjut, ya lo tahu nih apa yang harus lo hadapi nanti. Syukur-syukur jangan terjadi lagi gitu. Kalaupun terjadi, lo harus bisa menyikapinya dengan baik. Itu sih kalau menurut gue. Betul sih. Karena gue di sini aja. Karena mau nerima atau enggak lagi tuh itu keputusan yang harus. Iya, bener-bener yang kayak tanggung jawab kan. Ibaratnya jelek baiknya pasangan kita, ya kita yang harus jadi bajunya gitu loh, yang harus jadi pelindungnya. Dia kesini aja tuh gue nggak pernah ngecek yang kayak HP-nya gitu tuh. Jujur loh, enggak. Kemarin di mobil. Pertama kali. Itu pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. Kan dia 2 kali kan. Pertama kali dia kesini tuh gue sama sekali nggak ada. Ngecek, iya karena itu kan pertama kali ketemu banget, Ra. Jadinya masih canggung. Terus setelah nikah kan nggak ada rasa kepengen ini sih, gue dompetnya apa segala macam. Karena lu percaya. Iya, percaya gitu loh. Terus kesini kan ya kita harus ini nggak sih, bos, namanya perempuan gitu kan. Ya udah gitu doang, tapi nggak ada yang sampai parah over banget gitu.
Dia lo nggak boleh gini kok. Dia juga nggak suka terlalu begituin juga nggak Enggak, suka. dan gue juga nggak terlalu yang suka 24 jam texting yang gimana nanyain gitu enggak sih. Karena kan punya kesibukan masing-masing ya. Betul. Lu kan baru ketemu 2 kali nih, Ra. Ya kan di Indonesia nih. Apa yang buat lo yakin? Dia nih suami gue. Petunjuk sih ya dari Allah. Tapi serius. Dapat Gue ilham apa ini gimana? tapi serius loh guys. Gini gue nyampein ini tuh kunci ya. Ini tuh gue sampein ini ke beberapa teman gue yang bener-bener deket aja. Ini kunci ini. Maksudnya kita nggak bisa percaya sama orang 100%, ya kan? Yang kita bisa percaya itu cuman Allah gitu loh. Jadi setiap kali gue lagi deket sama seseorang atau suka nih, misalkan nih suka, beneran bos. Banyak lagi yang gak suka itu ada aja jawabannya. Sebut namanya ketika berdoa, tapi jangan minta supaya disatukan. Mintanya kayak misal curhat gitu, kayak curhat ke manusia, ya Allah saya lagi suka nih sama orang ini. Kalau dia jodoh saya dekatkanlah. Enggak. Kalau memang dia yang baik buat saya, kalau memang dia terbaik buat saya, dekatkan, satukan hati kami. Bimbing kami berdua, enggak cuma satu jadinya. Sama Allah tuh dibimbingnya dua-duanya. Kalau emang dia baik ya dekatkan, tunjukkan. Tapi kalau emang dia bukan orangnya, jauhkan. Berikan yang terbaik sebagai penggantinya. Gitu sih. Gue terus buat dunia dan akhirat, udah gitu. Itu selalu tuh. Nah selalu. ini lo petunjuknya apa nih? Dideketin aja. Setiap kali berantem nih, gue udah blok, udah nyuekin. Tanya deh teman deket gue, itu kayak gitu, kayak kok balik lagi ya, kok ini lagi ya gitu. Terus kayak setiap kali ada konflik tuh sama Allah, ada nih konflik nih, tapi dibuatnya tenang aja. Nggak tahu. Jadi itu yang buat lo yakin ini adalah petunjuknya ya, itu. Insya Allah mungkin ya, tapi Insya Allah. Walaupun baru 2 kali ketemu, lo tetap muka. Belum, nggak sesering kayak gue sama Susan udah 4 tahun tuh sering ketemu. Apa sih, nyaman aja ya. Nyaman. Iya nyaman kalau pas aslinya ya gitu. Kalau di telepon, kalau di chat emang gimana? Nggak nyaman. Enggak, maksud gue kan ketemu nih, nah itu sih yang ngebuat nyamannya ya itu. Komunikasi, walaupun cuma 2 kali, jadi lo yakin gitu ya. Iya insya Allah, bismillah. Nih, gimana reaksi keluarga kita pertama kali pas tahu lu bakal nikah sama orang yang bukan dari Indonesia, yang dimana lu nanti bakal tinggal di Abu Dhabi, stay di sana lama, nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai lo nenek-nenek. Apa responnya? Responnya pasti ya kaget. Lu mau nikah? Lo aja gimana? Coba. Sekarang gue tanya dulu deh, gimana respon lo pertama kali? Kalau gua kira aja. Ya gue mau tahu. Ya beneran aja, kayak lah beneran sama orang luar jadinya. Karena gue tahu dari lu dulu lu main kayak nelfon sama orang mana, sering teleponan berpagi. Gue kira ya kan gue sering ngatain lu, halu bego, cari lo cowok beneran. Keluar no kenalan sama tuh orang. Teleponan aja. Itulah guys, makanya don't judge something ya. Guys. Gue bilang halu mulu ya, halu bego lo, soalnya malam minggu jalan. Nah gue tuh makan. setiap kali digituin nih sama orang itu kayak ya, iyain aja deh gitu guys. Tiba-tiba, beneran. Terus setiap ada yang deket sama dia, terus video call gitu ada cowok nih, gue kata-katain biasanya. Lu dateng lah ke Indonesia, cupu lo gitu-gitu. Tiba-tiba ada beneran. Dateng. Terus lo kaget? Kaget aja ya, kayak anjir beneran gitu. Gimana reaksi keluarga kita? Awalnya sih nggak nerima ya. Udah Iya pasti. Kan? Kita awalnya nggak nerima. Gue juga. Karena gue worry juga. Sepupu gue juga pada worry, kakak gue juga pada worry, abang gue segala macam semua worry. Karena ya misalnya kenapa-napa nih, amit-amit, siapa mau jemput ke Abu Dhabi jauh? Kalau di Citerep masih gue jemput, kayak motor juga gue jemput. Kalau di Abu Dhabi ya jauh, jadi itu adalah keputusan yang sangat berat menurut gue. Wajar sih namanya keluarga ya, jadi mereka mikirnya yang pahit-pahitnya dulu nih. Semuanya, semua yang masalah pahit-pahit tentang orang asing gitu, gue kasih tahu, gue bicarain. Lu gimana lu? Temu aja baru berapa kali, tiba-tiba dia udah punya bini di sana, gimana lu?
Emang lu tahu di sana dia gimana? Waduh, pahit-pahitin lah. Ntar lu di KDRT, Allah, fokus semuanya gua gitu-gituin. Tetap dia kekeh pengen nikah, ya udah. Terus udah gitu, ya udah kan menolak tuh, ya udah terus ya gue bisa apa? Ya, mostly semua nolak keluarga gue. Iya, ya gue juga nggak bisa kontrol reaksi mereka kan. Yang penting gue udah menyampaikan apa yang harus gue sampaikan. Selebihnya gimana reaksi mereka mau terima atau enggak ya biar waktu yang membuktikan aja gitu. Wajar sih keraguan itu Kekhawatiran. pasti ada. Karena emang ada. kalau ditanya India tuh stigmanya kan jelek banget ya. Iya, orang pasti kalau udah denger India tuh kayak, gue juga takut sama orang India dulu. Kasus-kasus di India tuh macam-macam guys. Kalian tahu sendiri lah kayak gimana. Ya. Gimana tiba-tiba dibilang mau nikah sama orang India ya. Gimana responnya kalau nggak gitu ya gimana? Masa nggak mungkin, pasti negatif semua. Tapi alhamdulillahnya dia Indianya bukan India. Iya, pas gue telusuri ternyata dia Indianya di mayoritas Muslim. Pas keluarganya telepon sama keluarga gue baik semua, umahnya apa segala macam. Terus ya benar Muslim, kayak dari ucapannya kayak assalamualaikum, jazakallah, gitu kayak oke deh. Terus ternyata kotanya Indianya juga bukan yang India yang kalian bilang kayak apa sih namanya? Apa sih namanya? Perindapan gitu, bukan ternyata. Jadi kayak bagus kotanya gitu, rapi, bersih, dan lebih ke alam sih dia. Mayoritas Muslim gitu. Jadi gue kayak oke. Dan dia juga tinggalnya dari dulu di Abu Dhabi, keluarganya juga di Abu Dhabi. Jadi gue kayak oke lah tuh. Kecuali lu bilang tinggal di India sih. Terus baik juga kan? Baik, orangnya juga baik. Sama gue kemarin ngasih parfum. Gue nggak tahu ngasih apa. First impression lu gimana coba? First impression gue nggak tahu. Aku nggak tahu. Kayaknya aja. Kan udah rame tuh. Orangnya ini kayak supel aja gitu. Bawa oleh-oleh banyak, terus rapi banget, beda banget sama yang datang kedua. Hari pertama pakai pantopel. Ya kan ke rumah. Pantopelnya keinjak gue lagi. Iya. Keinjak motor. Dianya langsung sorry. Gitu. Itu aja sih. Kayaknya beneran dateng anjir. Keren juga dia. Berani gitu. Terus kita ke puncak, ke Curug, berenang gitu sama dia. Yeah. Pakai mobil. Jadi oke orangnya. Itu doang kalau dari gue. Kalau menurut lo nih, Ra, menurut lo apa yang bikin dia tertarik sama lo, sama orang Indonesia? Kenapa? Kalau gue lihat sih temennya Saif tuh, you have a beautiful friend in Abu Dhabi. Like you post on Instagram, I see it, so beautiful, gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya aja sama orangnya. Apa gitu? Dia kan nggak pernah ngutarain apa? Lu tuh care, lu tuh apa? Ya itu. Apa? Nggak tahu. Masa gue memuji diri gue sendiri, bos, Nggak. enak banget. Apa yang pernah diomongin gitu? Kenapa lu nggak pernah nanya lu kenapa mau nikahin gue? Gue juga suka aneh. Kenapa? Lu kan di sana cakep-cakep tuh, orang tinggi-tinggi, langsing-langsing, mancung-mancung. Nggak tahu ya. Gue tuh bingung kalau kayak gitu. Karena Apa? mungkin Terus dari pengalaman lu, bukan Saif doang ya, semuanya nih, yang kenapa orang-orang mereka tuh bisa tarik ke orang Indonesia? Kalau orang bule gue tahu seleranya, kalau di Indonesia kayak gimana? Setiap orang tuh cantik di mata orang yang berbeda. Orang yang tepat. Orang yang tepat, betul. Gitu guys. Jadi kalian tuh jangan pernah insecure sama diri kalian sendiri. Kalian percaya diri, be yourself. Pasti akan ada orang yang selalu memandang baik dari diri kalian. Betul. Kita punya aura tersendiri di diri kita. Lu kan udah sering nih chat sama orang luar negeri gitu-gitu. Apa tips yang lo kasih ke temen-temen nih yang misalkan mau dapetin orang luar negeri juga gitu? Apa yang lo bisa antisipasi untuk nemuin orang-orang yang PK gitu? Yang jahat? Jangan terlalu terbuka sih. Jangan terlalu gampang ngasih nomor WhatsApp. Itu tuh gue sama dia tuh nggak yang kayak sorry langsung ngasih gitu, enggak. Itu butuh waktu juga, text time juga, kayak make sure bener-bener dia real kayak gitu-gitu. Terus jangan terlalu terbuka, jangan terlalu percaya. Jangan terlalu cepat baper ya. Jangan baper juga, Jangan cepat percaya sih, yang paling penting. Iya, jangan jadiin aja itu teman. Setiap Soalnya kali ketemu nih,
pasti kalau misalkan namanya sosial media, apalagi kayak orang luar itu, apalagi anonimus itu orientasinya seksual. Pasti dia kalau lu ketemu orang yang smooth, dia bakal smooth dulu, nanti baru ketahuan tujuannya. Nanti kalau lu ketemu yang frontal baru pertama kali chat, pasti langsung to the point. Blok aja, kalau kayak gitu blok aja, nanti kesaring sendiri deh. Sama ketemu yang benar. Pasti deh. Kalau kayak kita nih, jodoh tuh kan cerminan, ngerti nggak sih? Kalau misalkan kita baik, insya Allah kita dipertemukan sama yang baik, sama aja kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita dari kitanya udah bisa nge-protect sendiri, itu pasti akan masih border lah. Pasti akan ketemu sama dan tahu orang. batasan-batasan. Gitu. Jangan mudah baper gitu aja. Jadi itulah guys tipsnya dari Naura Mustika. Ada gak perbedaan budaya yang signifikan bikin culture shock? Apa ya? Yang mungkin lo bakal susah adaptasi. Susah? Iya. Belum bisa dibilang susah karena gue kalau ini nih soal pernikahan apa beda? Kan beda tuh secara budaya culture. Apa yang bikin lo anjir pusing juga beda nih, orang di sini tuh kayak gini, di sana kayak gini, kalau di sini ikutin cara sini gitu-gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Tapi ada yang lo pusingin nggak? Misalkan kayak mungkin bahasa kali ya. Bahasa yang bahasa kayaknya gue bakal susah di bahasa. Nanti gue bakal jadi wali nikah pakai bahasa Arab guys. Karena bahasanya dia tuh bukan bahasa Hindi guys, jadi bahasanya bahasa Malayalam. Itu beda banget sama berarti bahasa kalau India. di Indonesia tuh bahasa Indonesia nih ada bahasa Sunda Jawa Iya gitu. kayak gitu. Gue udah dilesin sama temannya dia, cuman tetap aja kayak kalau kita nggak langsung praktek gitu di tempatnya itu bakal susah sih. Jadi itu kayaknya harus adaptasi lagi. Bakalan makan waktu lama sih. Lo mau punya anak berapa? Kenapa pertanyaannya langsung ke anak? Gak apa-apa. Berapa ya? Gue suka keramaian jadi gue pengen anak baca. 4. Kalau bisa kembar guys, soalnya kita ada Jen kembar kan. 4. Tantenya Saif kembar. Terus, Oh iya, Saif kembar, ada Wah kita juga kembar juga, insya Allah doain ya guys. Langsung kembar 4 ya? Dikasihnya Allah aja, yang penting sehat, sempurna, selamat. Betul. Untuk lo ke depan nih, apa yang lo harapin dari pernikahan lo, dan kalau misalkan ada yang lo sampaikan ke calon lo apa nih sebelum menikah? Harapan lo ke depannya. Buat gue apa buat dia? Buat keluarga lo yang nanti lo bakal buat. Ya, pasti harapan yang baik-baik ya. Sakinah mawaddah warahmah. Hubungan yang baik. Ya kalau misalkan ada masalah selesai dengan kepala dingin. Komunikasi. Pesan gue komunikasi harus bagus karena komunikasi itu is the key. Pilar kayak biar mungkin, kokoh itu ya pilar-pilarnya itu. Sebagian orang ada kali yang kayak setiap ada masalah kayak ntar dulu gue butuh gitu. Ada yang kayak gitu dan kita harus respect boundaries. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya harus ngobrol. Nggak bisa diem-dieman. Kayak lu tuh harus ngobrol berdua, apalagi kalau udah nikah kan 3 hari nggak sih memang. Nanti lu juga bakal ada, lu harus respect satu sama lain. Lu respect sama suami lu respect sama lu. Nah untuk nimbulin rasa respect each other itu ya harus dari komunikasi. Kalau komunikasi jelek, semua itu nggak ada. Pasti si istri nggak bisa ngehargain suami nggak bisa ngehargain istri nggak tahu apa yang suami mau, suami nggak tahu apa yang istri mau gitu. Komunikasi penting menurut gua, penting banget. Siapa yang lo mau sampein ke calon lo nih kalau dinonton video ini? Bahasa Inggris. Biar langsung ngerti. Bahasa Inggris. Apaan ya? Lo harus jadi ayah yang baik atau apa gitu, lo sampein lah. Lo kok berat banget ya? Ya nggak apa-apa, udah penutupan, udah mau lobet tuh. Apa ya? Pokoknya thank you so Bahasa much Inggris. for everything. Thank you for coming into my life. Terus apa lagi ya? Listen, Saif. Sorry for everything that I've done to you. Maybe I made a lot of mistakes. Namanya juga perempuan, kemudian kadang ya kan. Thank you for being patient. Terus apa lagi ya? May we can build our future together. May our marriage is full of happiness, barokah. Terus apa ya?
Semoga Allah ridho dengan semuanya gitu. In English please. Terus may we have a bright future, a good kids, a healthy, apa lagi ya? Tuh dia redup tuh cepetan. Success in here, in this world and hereafter. Yeah, may you can be a good. Ini hal ini sering gue sampaikan. May you can be a good. May we can be a better person each and every day. May we can always be. May you can be a good husband, a good father to me and to my kids. Be a good example for us, because of course I will need a good leader for my family. Terus juga apa lagi ya? Good money. Good money, insyaallah. Terus Disuruh. itu doang, nggak ada Ini lagi. kan bisa lagi nonton lu ngobrol ya kamera. Itu doang, nggak ada lagi. May your life full of laughter, full of success, full of happiness. May Allah protect you in every step of your way. Udah, itu aja. May we can be a successful couple in this world and hereafter. Udah, itu aja. Oke, itu dia kata-kata untuk calon Rara ya. Lo harapan lo buat gue apa? Ya gue sih yang penting lo bener, ntar lo habis nikah nggak ada masalah, mulus-mulus aja. Nggak ada sih yang mulus-mulus doang, pasti ada masalah. Mungkin yang nggak masalah yang negatif banget lah, masalah kecil-kecil aja, ringan-ringan aja gitu. Terus? Udah lo punya anak deh, ntar lo bisa kerja yang enak kan di sono kan. Jangan ngaco. Ngirim-ngirimin ada Orang Indonesia tuh gitu ya guys, otaknya ya. Duit aja tuh ini bikin ya. Terus beliin gue tiket lah ke sono. Kan? Ada UFC kan di Abu Dhabi, jadi gue bisa nonton ke Abu Dhabi. Nonton Al Nassr Pi, mau gak Pi? Di Abu Dhabi. Iya, ketemu Ronaldo, bisa. Terus lo harapan lo buat Saif apa? Buat Saif ya, semoga bisa jadi tadi yang gue bilang, good father, good husband. You can protect your wife, your kids. You can supply everything for your family soon, and you can be future grandpa maybe. Inshallah you can together until die. Insyaallah. Itu aja. Thank you guys. Ini udah closing. Udah. Oke. Segitu dulu video dari kita. Semoga nanti acara lo lancar semua, nggak ada kendala. Amin. Terus karena di outdoor, doain guys biar cuacanya cerah, nggak hujan sampai acara selesai. Nggak ada kurang apapun. Amin. Semua orang happy yang datang ke acara situ. Pada sehat. Biar bisa pada datang. Thank you Rara udah bikin video sama gue, udah mau jam 1.47. Ini luar biasa loh guys ini. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye. Bye. Komen di bawah. Nanti gue duduk di sini sama siapa lagi ya? Terus kayaknya gue bakal bikin konten juga nanti. Oh iya, lu mau nyal Iya, YouTube kalau ya? misalkan- Nanti lu ngevlog sama keluarga lu di sana ya. Iya, nanti kalau misalkan ada Lu yang mau review. ditanyain. Nanti lu review korek kuping di India. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, DM Iya. aja langsung ke Instagram ya guys, atau komen di bawah. Oke? Oke, bye-bye. Dah.